Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Aimanah dengan NIM C1C020076. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, CSRS. Kita masuk ke sub yang pertama, yaitu penyusunan hasil penelitian. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Nah, penelitian itu adalah proses ilmiah yang mencakup sikap formal dan intensif. Karakter formal dan intensif karena mereka terikat dengan aturan, urutan maupun cara penyajian agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Memecahkan problem melalui hubungan sebab akibat itu dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan hasil sama. Nah, laporan penelitian itu sendiri adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, isi laporan penelitian itu bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti saja, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori, dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Nah, penulisan laporan itu merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan dalam suatu kegiatan penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian ilmiah itu adalah untuk menentukan kebenaran atau keberadaan relatif, menyusun teori atau pengetahuan baru. Nah, selanjutnya ada berbagai model laporan penelitian. Nah, laporan penelitian itu mempunyai variasi kerangka sesuai dengan ketentuan dari lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian. Nah, di sini ada dua model laporan penelitian, di mana model pertama itu adalah model yang paling banyak digunakan oleh para mahasiswa yang menyusun skripsi atau tesis. Nah, untuk skripsi, tesis ataupun disertasi, kadang-kadang kerangkanya itu sama. Untuk model pertama ini masih terdapat beberapa variasi. Nah, seperti yang bisa dilihat pada template itu, model pertama ini memiliki 5 variasi. Nah, sedangkan untuk model kedua merupakan laporan penelitian yang wujudnya itu tidak seluas dan sekomprehensif skripsi, tesis, ataupun disertasi. Misalnya laporan penelitian pesanan bagi para dosen atau bukan mahasiswa yang diselenggarakan oleh DPPM, pusat atau balai penelitian di universitas, institusi, atau jenis perguruan tinggi lain. Nah, bentuk rangka laporan penelitian itu dapat dilihat seperti yang ada di T. Selanjutnya, sistematika laporan penelitian. Nah, inti dari laporan penelitian itu adalah 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, secara lengkap, sistematika laporan penelitian itu seperti yang terlihat pada PPT, di mana yang pertama itu ada sampul luar, kemudian yang kedua lembar pernyataan, yang ketiga lembar persetujuan dan pengesahan, kemudian yang keempat abstrak, yang kelima kata pengantar, yang keenam daftar isi, yang ketujuh daftar tabel, yang kedelapan daftar gambar, yang kesembilan daftar lampiran, yang ke-10 itu bab 1 pendahuluan, kemudian yang ke-11 bab 2 landasan teori, kemudian yang ke-12 bab 3 metode penelitian, kemudian yang ke-13 itu ada bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, selanjutnya bab 5 simpulan, implikasi, dan saran. Kemudian 15 itu ada daftar pustaka, yang ke-16 lampiran-lampiran, dan yang terakhir yang ke-17 riwayat hidup penulis. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sub pembahasan. Nah, pembahasan dalam penelitian kuantitatif. Nah, upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sementara itu, pembahasan metodologi dilakukan dengan menyajikan proses penelitian itu dilakukan hingga memperoleh hasil penelitian tersebut.
Nah, selanjutnya ada tujuan pembahasan hasil penelitian, di mana tujuannya itu yang pertama pembahasan itu untuk menyimpulkan atau meringkas. Yang kedua, pembahasan itu untuk menginterpretasi. Dan yang ketiga, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Yang keempat, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Yang kelima, jika hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial, peneliti itu dapat mengajukan modifikasi teori atau model yang sudah ada atau mengajukan teori atau model yang baru relevan yang disertai dengan asumsi-asumsinya dan penalaran logis yang kuat. Kemudian yang keenam, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. Yang ketujuh, menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Dan yang kedelapan, pembahasan untuk menyarankan. Selanjutnya yaitu sub kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan itu adalah intisari dari bab-bab sebelumnya atau hasil dari analisis dari pembahasan. Nah, kesimpulan itu merupakan pernyataan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan, adalah merupakan jawaban yang benar-benar dicari. Nah, pada umumnya kesimpulan itu terdiri atas dua, yaitu kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Adapun tujuan dan fungsi kesimpulan, nah tujuan dan fungsi kesimpulan itu di mana tujuan kesimpulan itu adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun fungsi dari kesimpulan itu untuk menjawab rumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Nah, kesimpulan penelitian itu bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Langkah-langkah penyusunan kesimpulan menurut Setiawati 2000 itu diantaranya yang pertama menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Dan yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritik maupun praktik. Kemudian ada jenis-jenis kesimpulan. Nah, kesimpulan penelitian itu dibedakan menjadi dua, yaitu kesimpulan penelitian non-statistik atau kualitatif, dan yang kedua kesimpulan penelitian statistik kuantitatif. Nah, selanjutnya saran. Saran itu adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Nah, saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa persyaratan saran yang baik, yaitu antara lain yang pertama diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, yang kedua mempunyai sasaran objek yang jelas yang memilih otoritas penerapan, yang ketiga disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan, yang keempat disertai dengan kriteria indikator keberhasilan, dan yang kelima berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekan pada pendalaman. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menulis laporan penelitian itu harus mengikuti aturan-aturan ilmiah, karena penelitian sendiri merupakan suatu kerja ilmiah. Sistematika pembuatan laporan penelitian biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, di mana bagian awal memuat cover, judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Bagian inti terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, dan kerangka teori. Nah, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Sedangkan bagian akhir itu memuat daftar pustaka, lampiran, dan daftar indeks. Pembahasan esensinya adalah menjelaskan mengenai hasil penelitian yang
diperoleh seperti itu dalam upaya meyakinkan pembaca tentang penelitian yang dilakukan. Nah, pembahasan memiliki fungsi diantaranya yaitu pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas, pembahasan untuk menginterpretasi, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya, modifikasi teori atau model yang sudah atau mengajukan teori atau model terbaru, kemudian menjelaskan keterbatasan temuan-temuan penelitian, pembahasan untuk menyarankan untuk peneliti lebih lanjut atau perbaikan, kemudian kesimpulan merupakan intisari dari bab-bab sebelumnya atau hasil analisis dan pembahasan, serta berfungsi untuk menjawab rumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis. Penulisan saran yang diberikan kepada pembaca nantinya didasarkan atau atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait materi penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.